Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Pramana Putra dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101210131. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama, materi konseptualisasi pemasaran jasa. Yang kedua, materi pemasaran jasa dalam konteks bauran pemasaran 7P. Yang ketiga, materi pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Yang keempat, materi pemasaran jasa dalam segmentasi pasar. Yang kelima, materi manajemen pemasaran jasa dalam strategik. Yang keenam, materi pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. Yang ketujuh, materi strategi penetapan harga jasa dan penerapan manajemen pendapatan. Oke, yang pertama, konseptualisasi pemasaran jasa. Konseptualisasi pemasaran jasa melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik khusus yang terkait dengan penawaran jasa. Pemasaran jasa memiliki beberapa perbedaan utama dibandingkan dengan pemasaran produk fisik, karena jasa bersifat tidak berwujud dan seringkali melibatkan interaksi langsung antara penyedia jasa dan konsumen. Berikut adalah beberapa konsep utama yang terkait dengan pemasaran jasa. Yang pertamanya, intangibility. Tidak terlihat. Sebagian besar layanan tidak dapat dialami oleh indera fisik. Mereka tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan, atau disentuh seperti barang berwujud. Nyatanya banyak layanan yang sulit untuk diperiksa sebelum dibeli. Kurangnya bukti fisik meningkatkan level ketidakpastian saat pelanggan memilih di antara layanan yang bersaing. Bahkan dalam beberapa kasus setelah layanan diberikan, pelanggan mungkin tidak sepenuhnya memahami kinerja layanan. Misalnya diagnosis perawatan. Yang keduanya, inseparability atau ketidakterpisahan. Sementara sebagian besar barang diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual dan dikonsumsi, sebagian besar jasa dijual terlebih dahulu dan kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Dalam banyak kasus, pelanggan hadir saat layanan produksi, sehingga produsen dan pelanggan berinteraksi satu sama lain selama proses produksi layanan. Artinya, produsen jasa berperan penting dalam memberikan pengalaman suatu layanan untuk pelanggan, misalnya mengajar dan konsultasi. Selanjutnya, yang ketiga, heterogeneity atau heterogenitas. Tidak seperti barang berwujud, layanan sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena jasa adalah pertunjukan yang sering dihasilkan oleh tenaga jasa, yang artinya layanan yang dilakukan tidak akan sama persis. Dengan demikian, variabilitas layanan dapat menyebabkan tingkat kualitas layanan yang berbeda. Masalah lainnya adalah pelanggan biasanya terlibat dalam proses produksi layanan, sehingga mungkin sulit untuk melakukan pemantauan dan kontrol untuk memastikan standar yang konsisten, misalnya setar rambut, barbershop, atau pengasuhan bayi. Terus selanjutnya, perishability atau mudah rusak. Layanan berbeda dengan barang karena tidak dapat disimpan, dijual kembali, ataupun dikembalikan. Hal ini berbeda dengan barang yang dapat disimpan dalam persediaan, dijual kembali, atau dikembalikan. Jika pelanggan tidak senang, sebuah maskapai penerbangan yang menawarkan kursi pada senang,
sebuah maskapai penerbangan yang pada penerbangan tertentu tidak dapat menjual kursi tersebut setelah pesawat pergi. Demikian pula hotel yang menawarkan kamar pada tanggal yang dijadwalkan tidak dapat menjual mereka setelah itu. Dengan demikian, maskapai layanan menghasilkan perhatian yang lebih besar pada peramalan, permintaan, dan pemanfaatan kapasitas. Lalu materi yang kedua adalah materi pemasaran jasa dalam konteks bauran 7P. Dalam bauran pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti orang atau people, fasilitas atau physical evidence, dan proses, sehingga dikenal 7P menurut Ciptono. Bauran pemasaran jasa merupakan perangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Sedangkan menurut Philip Kotler, bauran pemasaran atau marketing mix adalah perangkat alat pemasar yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. Pengertian menurut Kotler dan Armstrong sebagai berikut. Produk yang pertama. Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau jasa. Suatu produk adalah barang yang dibangun untuk diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk dapat berwujud atau tidak berwujud karena dapat berupa barang atau layanan jasa. Kita harus memastikan dulu untuk memiliki jenis produk yang tepat, yang diminati pasar. Jadi selama fase pengembangan produk, pemasar harus melakukan riset ekstensif tentang siklus hidup produk yang mereka ciptakan. Marketing juga harus menciptakan bauran produk yang tepat secara keseluruhan. Pemasar harus bertanya pada diri mereka sendiri tentang apa yang dapat saya lakukan untuk menawarkan produk yang lebih baik kepada konsumen daripada pesaing saya. Lalu selanjutnya harga atau price. Harga adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos, angkut, dan berbagai variabel yang bersangkutan. Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk setiap produk atau jasa yang diberikan. Harga adalah komponen yang sangat penting dari definisi bauran pemasaran. Ini juga merupakan komponen yang sangat penting dari rencana pemasaran karena ini menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan kita. Dalam menyesuaikan harga produk memiliki dampak besar pada keseluruhan strategi pemasar serta sangat mempengaruhi penjualan dan permintaan produk. Ini pada dasarnya harga adalah area sensitif. Jika sebuah perusahaan baru di pasar dan belum membuat nama untuk dirinya sendiri, tidak mungkin target pasar akan bersedia membayar dengan harga tinggi. Penentuan harga selalu membentuk persepsi produk di mata konsumen. Perlu diingat bahwa harga terlalu rendah di mata konsumen biasanya akan dicap sebagai barang yang bermutu rendah maksudnya. Karena mereka membandingkan barang dengan pesaing atau kompetitor. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi akan membuat konsumen memiliki ekspektasi yang besar untuk produk. Tentunya mereka akan menghargai uang yang mereka keluarkan atas produk. Saat menetapkan harga produk,
kita harus mempertimbangkan nilai yang dipersepsikan untuk setiap produk yang kita tawarkan. Ada 3 strategi penetapan harga utama. Dan ini adalah satu, penetapan harga pasar, yang kedua harga skimming pasar, yang ketiga harga netral. Lalu selanjutnya place atau tempat, yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa, dan juga melayani pasar sasaran serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengirim dan perniagaan produk secara fisik. Penempatan atau distribusi adalah bagian yang sangat penting dari definisi bauran produk. Harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang dapat diakses oleh calon pembeli, harus mempunyai pemahaman mendalam tentang target pasar, pahami mereka dari dalam, dan akan menemukan saluran penentuan posisi dan distribusi yang paling efisien yang langsung berinteraksi dengan target pasar. Ada banyak strategi distribusi, termasuk yang pertama distribusi intensif, yang kedua distribusi eksklusif, yang ketiga distribusi selektif, yang keempat waralaba. Lalu selanjutnya promosi atau promotion. Promosi adalah suatu yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. Iklan biasanya mencakup metode komunikasi berbayar seperti iklan televisi, iklan radio, media cetak, iklan internet, terus apalagi iklan Instagram, terus ada yang di website itu bajakan, suka ada iklan kayak gitu. Di zaman sekarang tampaknya ada pergeseran dalam fokus offline ke dunia online. Word of mouth juga merupakan jenis promosi produk. Jadi dari mulut ke mulut, yaitu komunikasi informal tentang manfaat produk oleh pelanggan yang puas. Pemasaran dengan metode word of mouth juga bisa beredar di internet, dan hal ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu aset paling berharga yang kita miliki dalam meningkatkan laba melalui interaksi online. Lalu selanjutnya, orang atau people. Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan, dan penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. People adalah penggabungan target pasar dan orang-orang yang terkait langsung dengan bisnis. Karyawan perusahaan penting dalam pemasaran karena mereka lah yang memberikan layanan tersebut. Penting untuk merekrut dan melatih orang yang tepat untuk memberikan layanan superior kepada klien. Ketika sebuah bisnis menemukan orang-orang yang benar-benar percaya pada produk atau layanan yang diciptakan oleh bisnis tertentu, sangat mungkin bahwa karyawan akan melakukan yang terbaik semampu mereka. Selain itu, mereka akan lebih terbuka untuk memberikan feedback yang jujur tentang bisnis dan masukan mereka yang dapat meningkatkan skala dan mengembangkan bisnis mungkin yang akan kita bangun. Lalu selanjutnya proses. Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa, seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri. Sistem dan proses organisasi memengaruhi pelaksana layanan. Jadi kita harus memastikan bahwa
kita memiliki proses yang dirancang khusus untuk meminimalkan biaya, meminimalkan biaya pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan. Lalu selanjutnya pembuktian atau fasilitas fisik atau physical evidence. Fasilitas fisik merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang lainnya. Dalam industri jasa harus ada pembuktian bahwa pelayanan itu sudah banyak dipakai, yang disebut sebagai testimoni dari konsumen yang sudah pernah memakai jasa kita sendiri. Selain itu, pembuktian juga berkaitan dengan bagaimana sebuah bisnis dan produknya dirasakan di pasar. Dari ketujuh alat-alat pemasaran di atas dari ketujuh alat pemasaran ini mencerminkan penjual terhadap alat pemasar yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang pemasar, setiap alat pemasaran dirancang untuk memberikan manfaat kepada pelanggan. Jadi perusahaan pemenang adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan secara ekonomis, mudah, dan dengan komunikasi yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan alat pemasaran untuk mendapatkan respon dan dapat memuaskan pasar sasaran serta merupakan unsur penting dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Lalu yang ketiga, materi pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Salah satu faktor pembentuk dalam proses perilaku konsumen adalah persepsi yang merupakan bagian dari faktor yang berasal dari dalam diri individu. Persepsi merupakan proses individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang bermakna yang didapatkan dari rangsangan fisik maupun rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Menurut Halim et al., perilaku konsumen telah berubah secara drastis. Dalam beberapa dekade terakhir sekarang ini, konsumen bisa memesan produk barang dan jasa online yang disesuaikan dengan spesifikasi. Banyak kebiasaan saat ini seperti yang sehari-hari membaca koran dengan disesuaikan edisi online. Langkah konkret yang perlu dipersiapkan perusahaan untuk menghadapi tantangan global dan menghadapi pesatnya perkembangan teknologi adalah dengan menyiapkan sumber daya teknologi dengan berbagai inovasi yang memiliki nilai unggul serta kompetitif dalam menghadapi pangsa pasar. Dapat dijelaskan tipe-tipe perilaku konsumen sebagai berikut itu ya. Yang pertama, perilaku pembelian yang rumit merupakan keikutsertaan konsumen dalam mencari dan memilih suatu produk dengan menggunakan perbedaan pandangan yang berbeda. Ketika konsumen terlibat dalam keadaan tersebut, maka setiap konsumen mempunyai pandangan yang berbeda antara merek satu dengan yang merek lainnya dibandingkan Apple dan Samsung misalkan. Lalu yang kedua, perilaku pembelian pengurangan ketidakcocokan merupakan situasi yang menggambarkan keterlibatan konsumen yang tinggi namun memiliki tidak keterlibatan yang sedikit. Kondisi ini mencerminkan ketika konsumen dihadapkan dengan perilaku ketidakcocokan atas suatu merek yang sifatnya mahal tetapi memandang sedikit perbedaan di antara merek-merek yang tersedia. Konsumen pribadi membeli barang dan jasa untuk penggunaannya sendiri, untuk penggunaan rumah tangga, atau sebagai hadiah untuk seorang teman. Terus yang ketiga, perilaku pembelian mencari variasi. Merupakan perilaku
mencirikan minimnya keterlibatan konsumen namun memiliki penilaian yang besar atas perbedaan suatu merek. Keadaan tersebut mencirikan konsumen yang seringkali mengganti merek dikarenakan mencari variasi untuk setiap merek yang dinilai. Lalu yang keempat, perilaku pembelian karena kebiasaan atau habit merupakan perilaku konsumen yang mencirikan kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dengan cara pandang atas suatu merek juga rendah. Perilaku tersebut tercermin ketika konsumen lebih memilih dan menggunakan satu merek dikarenakan peluang perbedaannya yang rendah. Lalu materi yang keempat. Materi pemasaran jasa adalah segmentasi. Menurut Maulana N. Supatini, pengertian segmen pasar adalah kegiatan mengelompokkan konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama akan suatu produk. Sementara menurut Santoso, proses memecahkan kelompok heterogen dan calon konsumen menjadi kelompok homogen atau lebih kecil. Dari beberapa definisi tersebut, bisa dikatakan bahwa segmentasi merupakan strategi penting untuk mengembangkan program pemasaran. Dengan melakukan segmentasi, diharapkan aktivitas pemasaran dilakukan bisa mendorong tercapainya tujuan-tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien. Lalu yang poin-poinnya tentang segmentasi, yang pertama, segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis itu mengelompokkan pasar pada berbagai tingkat agregasi geografis tempat tinggalnya. Segmentasi ini sangat penting karena kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, wilayah, kondisi, maupun cuaca. Lalu segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Lalu psikografis, segmentasi ini secara khusus menggabungkan segmentasi demografis dengan kondisi psikologi konsumen seperti gaya hidup, kepribadian, dan semacamnya untuk membuat profil kelompok pelanggan yang cenderung merespon dengan cara yang sama terhadap satu atau beberapa upaya pemasaran oleh perusahaan. Lalu selanjutnya, segmentasi perilaku. Segmentasi ini merupakan segmentasi pasar yang berfokus pada pelanggan, diarahkan untuk mengetahui apakah orang membeli suatu produk atau tidak, seberapa banyak mereka membeli, dan seberapa sering mereka menggunakan produk tersebut. Peran keputusan pembelian juga dipertimbangkan dalam segmentasi jenis ini, di mana pembeli dapat memainkan satu atau beberapa peran sebagai inisiator, terus pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli, dan pengguna. Lalu selanjutnya, segmentasi manfaat. Segmentasi ini mungkin merupakan inti dari konsep pemasaran karena berusaha menemukan kelompok pembeli berdasarkan manfaat yang mereka cari dari produk tertentu. Perusahaan jasa seperti penyedia layanan kesehatan, hotel, dan sebagainya menggunakan segmentasi manfaat secara ekstensif agar koneksi atau hubungan dengan konsumen dapat lebih mudah. Lalu yang kelima, materi pemasaran jasa dalam strategi. Berhasilnya suatu perusahaan tidak lepas dari adanya suatu produk yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Produk adalah bauran pemasaran yang utama di perusahaan. Produk akan menandakan laba bagi perusahaan dan juga aktivitas operasional juga akan terjaga serta dampak yang baik bagi kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan sebaiknya menghasilkan produk yang
sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen yang akan menggunakannya. Kunci sukses dari sebuah perusahaan harus dimulai dari produk yang baik. Oleh karenanya, merancang suatu produk sangatlah penting bagi perusahaan. Apabila salah menentukan strategi dalam merancang suatu produk, maka akan dapat merugikan suatu perusahaan. Begitu pula dalam rancangan suatu produk untuk jasa. Perusahaan tidak mungkin hanya mengeluarkan satu varian produk untuk waktu yang lama, namun perusahaan tentunya akan mengembangkan produk-produk sesuai dengan keinginan pasar dan juga akan mengikuti perkembangan zaman. Menurut Fernando. Lalu strategi pemasaran. Ada 3 aspek strategi pemasaran jasa, yaitu pemasaran eksternal meliputi menetapkan harga, distribusi, dan promosi jasa kepada konsumen. Lalu pemasaran internal meliputi pelatihan dan melakukan motivasi kepada pegawai agar dapat melayani konsumen dengan baik. Lalu pemasaran interaktif meliputi keterampilan pegawai dalam memberi pelayanan pada konsumen. Strategi yang dapat digunakan produsen jasa untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas dengan permintaan itu sebagai berikut. Menggunakan karyawan paruh waktu, lalu menyewa atau bekerja sama kolaborasi dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas tambahan, lalu membuat jadwal pelaksanaan aktivitas lain pada saat permintaan sepi, misalnya renovasi atau cuti bagi karyawan. Lalu melakukan pelatihan secara bergiliran bagi karyawan, dan terakhir meningkatkan partisipasi konsumen, misalnya melalui customer self-service. Lalu materi yang keenam, pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. Pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa melibatkan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk mengelola, mempromosikan, dan meningkatkan pemasaran jasa dapat diakses, dikelola, dan dimanfaatkan dengan efisien. Berikut adalah beberapa materi yang dapat dicakup dalam pembuatan desain informasi pemasaran jasa. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan informasi. Identifikasi dulu kebutuhan informasi yang spesifik untuk mendukung strategi pemasaran jasa. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan pemasaran yang efektif. Lalu integrasi data, bagaimana mengintegrasikan dari data berbagai sumber untuk menciptakan visibilitas yang holistik terhadap pelanggan, tren pasar, dan kinerja pemasaran. Lalu pemilihan dan implementasi platform. Pemilihan platform teknologi yang sesuai untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data pemasaran ini dapat mencakup perangkat lunak, CRM atau Customer Relationship Management, alat analisis data, atau platform pemasaran otomatis. Lalu manajemen kampanye pemasaran. Bagaimana sistem mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kampanye pemasaran ini mencakup pelacakan efektivitas kampanye, konversi, dan analisis ROI atau Return on Investment. Lalu analisis data dan pelaporan. Bagaimana sistem mendukung analisis data yang mendalam dan pelaporan yang memudahkan pengambilan keputusan. Ini mencakup pembuatan laporan kinerja pemasaran dan analisis tren untuk mendukung strategi jangka panjang. Automasi pemasaran, implementasi alat otomasi pemasaran untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Ini bisa mencakup optimasi email atau
otomatisasi media sosial, dan alat-alat lainnya. Lalu keamanan informasi memastikan keamanan data, pemasaran, dan informasi pelanggan ini mencakup pelindungan terhadap akses tidak sah, ekskripsi data, dan kepatuhan terhadap peraturan privasi data. Lalu pemeliharaan dan pembaruan sistem. Bagaimana merencanakan pemeliharaan sistem dan pembaruan berkala untuk menjaga sistem tetap relevan dan aman. Ini melibatkan pemantauan kinerja sistem dan perbaikan bug atau kerentanan keamanan. Lalu pengembangan kapasitas, memastikan sistem dapat mengakomodasi pertumbuhan dan perubahan dalam bisnis dan kebutuhan pemasaran. Ini mencakup skalabilitas dan fleksibilitas sistem. Materi ini dapat mencakup demonstrasi praktis, studi kasus implementasi, dan latihan desain sistem untuk membantu memahami konsep-konsep tersebut secara nyata. Lalu yang ketujuh, strategi penetapan harga jasa dan penerapan manajemen pendapatan. Dalam sebuah bisnis model yang baik adalah yang dapat menjawab pertanyaan Peter F. Drucker tentang siapakah pelanggan itu, dan produk dan jasa apa ya yang pelanggan nilai. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisnis menghasilkan uang, landasan ekonomi apa yang menjelaskan cara kita menghantarkan nilai pada pelanggan dengan harga yang pantas. Menurut Lovelock, Witt, and Mashry, untuk menciptakan suatu jasa yang berkelanjutan, bisnis jasa tersebut perlu memperhatikan konsep bisnis yang mungkin adanya biaya pencitraan dan proses penghantaran jasa. Itu juga dengan plus margin. Keuntungan yang diperoleh dengan menetapkan harga yang sesuai dengan nilai produk dan strategi manajemen pendapatan di suatu bisnis jasa. Menurut Cottrell and Gary, dalam Agustin et al. 2019 menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah nilai yang diberikan oleh konsumen setelah mendapat keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk jasa. Dalam proses bauran pemasaran, kegiatan menetapkan harga untuk produk jasa mengaruhi penerimaan suatu perusahaan. Begitu juga dengan adanya penetapan harga yang menentukan bagaimana penilaian konsumen akan pelayanan yang diterima dari perusahaan yang menawarkan produk jasa, serta akan membangun citra dan persepsi konsumen terhadap kualitas produk jasa tersebut. Secara umum dalam penetapan harga, produksi dapat ditetapkan dengan menaikkan harga di atas nilai besarnya biaya produksi. Tetapi penetapan harga dengan metode ini memberikan dampak pada hilangnya manfaat produk. Dalam strategi pemasaran, agar dapat bersaing, perusahaan jasa perlu menentukan strategi apa untuk penetapan harga produk jasa. Yang pertama, penetapan harga yang efektif penting dalam meraih keberhasilan finansial. Penetapan harga jasa merupakan suatu hal yang rumit. Lihatlah daftar tagihan yang membingungkan dari banyak bank umum atau penyelia jasa telepon seluler, atau cobalah untuk memahami fluktuasi struktur biaya perjalanan dari maskapai penerbangan ternama. Organisasi jasa bahkan menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan harga-harga yang telah mereka tetapkan. Contohnya sekolah menetapkan uang sekolah, jalan tol menetapkan tarif, perusahaan konsultan menetapkan fee bank, menetapkan bunga dan biaya jasa pelayanan yang menetapkan komisi, perusahaan asuransi menentukan premi, dan masih banyak bentuk-bentuk lain. Beberapa konsumen menilai bahwa penetapan produk jasa sulit mereka pahami, memiliki resiko, dan sering tidak etis. Dalam banyak industri jasa di masa lalu, penetapan harga biasanya
dorong oleh perspektif keuangan dan akuntansi yang seringkali menggunakan metode penentuan harga berdasarkan biaya plus atau cost plus pricing. Rincian nilai suatu harga produk seringkali dibatasi oleh kebijakan pemerintah dan sebagian masih terjadi hingga saat ini. Akan tetapi pada saat ini sebagian bisnis jasa telah menikmati kebebasan dan keleluasaan dalam menetapkan harga dan memiliki pemahaman yang baik tentang penetapan. Menetapkan harga dan memiliki pemahaman yang baik tentang penetapan harga berdasarkan nilai dari produk jasa yang ditawarkan dan daya saingnya, value based and competitive pricing. Perkembangan ini telah menciptakan rincian harga kreatif dan sistem pengelolaan pendapatan yang modern. Harga sebuah produk, baik barang maupun jasa, merupakan salah satu faktor menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan keputusan untuk melakukan pembelian. Harga merupakan satuan moneter yang ditukarkan agar memperoleh manfaat dari produk yang diinginkan. Lalu, landasan strategi penentuan harga. Perusahaan yang bergerak di bisnis dalam menargetkan keuntungan yang ingin dicapai perlu memperhatikan bagaimana keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi biaya produksi dan biaya pemasaran produk jasa, juga memperhitungkan margin yang didapatkan sehingga perusahaan merasa puas dengan keuntungan yang diperoleh. Saat konsumen menilai harga suatu produk, mereka akan menafsirkan bahwa harga yang tinggi disesuaikan dengan tingkat pelayanan suatu produk jasa yang terbaik diberikan oleh penyedia jasa. Lalu yang ketiga, penetapan harga. Menurut Adrian Payne dalam Lipoi Yoadi 2013 menyatakan atau menjelaskan dalam bukunya berjudul Pemasaran Jasa tentang metode yang digunakan dalam menentukan harga perlu mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan penetapan harga. Adapun tujuan tersebut meliputi yang ke-1, kelangsungan hidup atau survival, yang kedua memaksimalkan laba, yang ketiga memaksimalisasi penjualan, yang keempat prestis atau harga adalah simbol dari suatu kualitas. Yang kelima ROI atau return on investment. Lalu yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan harga produk jasa meliputi elastisitas permintaan, struktur biaya, sifat kompetisi, positioning jasa, tujuan-tujuan perusahaan, lalu siklus hidup jasa, lalu sumber-sumber yang digunakan, serta kondisi ekonomi. Lalu yang kelima, perumusan strategi penentuan harga. Terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam bisnis jasa menemukan besarnya harga jasa. Itu pertanyaannya, seberapa besar seharusnya jasa dihargai, atau apakah yang harus dijadikan dasar dalam menentukan harga, siapa yang seharusnya menerima, menagih pembayaran, dan konsumen di manakah seharusnya pembayaran dilakukan, kapan seharusnya pembayaran dilakukan, bagaimana seharusnya cara pembayaran dilakukan, dan bagaimana seharusnya penentuan harga dikomunikasikan pada sasaran. Lalu yang keenam, metode penetapan harga. Apabila tujuan penetapan harga dasar telah dipikirkan dan telah dilakukan kajian terhadap permintaan biaya, harga dan biaya peluang, dan faktor-faktor relevan lainnya, para pemasar jasa perlu mempertimbangkan metode-metode semacam itu. Sangat bervariasi dalam sektor jasa dan pada umumnya meliputi penetapan harga atau cost plus, lalu
Yang kedua, rate of return pricing. Yang ketiga, competitive parity pricing. Yang keempat, loss leading pricing. Yang kelima, value based pricing. Yang keenam, relationship pricing. Dan lain sebagainya. Selain strategi dan taktik yang telah diuraikan sebelumnya dalam pemasaran secara umum, terdapat strategi penentuan harga. Satu, skimming pasar. Market skimming. Dalam skimming, pasar menetapkan di awal harga premium untuk produk baru, di mana penetapan tersebut menghadapi keuntungan yang diperoleh mampu mengembalikan biaya dari investasi yang dilakukan secepatnya. Strategi ini akan diterapkan apabila kondisinya seperti berikut. Brand dari produk yang ditawarkan memiliki kelebihan atau keunggulan dari merek yang pernah ada. Lalu brand produk jasa tersebut sudah memiliki hak cipta. Lalu kondisi pasar inelastis. Lalu yang kedua, penentuan harga penetrasi atau penetration pricing. Strategi ini ditetapkan untuk memperluas pangsa pasar dengan menentukan harga yang relatif murah untuk produk baru. Pendekatan ini sesuai dengan jika pasar bersifat elastis. Terus yang ketiga, penentuan harga prestis atau prestige dan ekonomi, prestige and economy pricing bahasa Inggrisnya. Setelah menentukan harga dengan cara menaikkan harga dari produk jasa yang ditawarkan di atas nilai rata-rata, sedangkan penentuan harga ekonomi menurunkan harga jasa di bawah rata-rata. Lalu yang keempat, penentuan harga menjemuk atau multiple pricing, yaitu strategi melalui pemberian harga murah untuk pembelian jumlah produk yang banyak. Biasanya metode ini ditetapkan oleh peritel. Terus yang kelima, penentuan harga ganjil atau odd pricing. Odd pricing, penentuan harga ini didasarkan pada konsep psikologi di mana 99 dirasakan secara psikologi sangat kurang atau lebih rendah dari 1000. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.